Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Kali ini saya akan mengulas tentang manajemen peserta didik sebagai bagian dari manajemen pendidikan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen peserta didik berarti seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik. Ada tujuan umum dan tujuan khusus dari manajemen peserta didik, di mana untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan tujuan khususnya diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, dan menyalurkan aspirasi. Sementara itu, fungsi manajemen peserta didik diantaranya adalah fungsi pengembangan individualitas, fungsi pengembangan sosial, fungsi penyaluran aspirasi, dan fungsi pemenuhan kebutuhan. Fungsi pengembangan individualitas bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya tanpa mengalami hambatan. Fungsi pengembangan sosial bermakna bahwa peserta didik dapat melakukan sosialisasi dengan baik. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi bermakna bahwa peserta didik dapat menyalurkan hobi, kesenangan maupun minatnya. Dan fungsi penyaluran kebutuhan bertujuan agar peserta didik dapat sejahtera dalam hidupnya. Adapun prinsip-prinsip manajemen dari peserta didik, yang pertama adalah bahwa manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dan yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Prinsip manajemen yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan. Prinsip manajemen peserta didik yang keempat, bahwa kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Dan yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Ada beberapa pendekatan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif atau quantitative approach dan pendekatan kualitatif atau qualitative approach. Adapun ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Mulyasa mencakup perencanaan kesiswaan, penerimaan, penyeleksian dan orientasi siswa baru, pengelompokan siswa, pembinaan disiplin siswa, kegiatan ekstrakurikuler, layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik, organisasi siswa intrasekolah, evaluasi kegiatan siswa, perpindahan siswa, kenaikan kelas dan penjurusan, serta kelulusan dan alumni. 3 tahapan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama adalah tahapan penerimaan siswa baru, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga persiapan studi lanjut dan bekerja. Demikianlah sedikit pembahasan tentang manajemen peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.